Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryuningsih dari kelas 12 2 MIPA. Di sini saya akan menceritakan kisah Timun Mas dan raksasa. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Serini. Sejak suaminya meninggal dunia, Mbok Serini hidup sebatang kara karena ia tidak memiliki seorang anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menemani kesepiannya. Tetapi harapannya itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban yang datang kepadanya agar bisa memiliki anak. Untuk mencapai keinginannya itu, Mbok Serini siang malam berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu hari, Mbok Serini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar, ia berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba, ada seorang raksasa yang menghampirinya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Mbok Serini pun terkejut dan ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar Tuan raksasa. Raksasa itu pun memberikan beberapa benih biji mentimun kepada Mbok Serini. Kalau begitu, tanamlah biji mentimun ini. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena keinginannya yang besar untuk mendapatkan anak, Mbok Serini tanpa sadar berkata, "Baiklah Tuan raksasa, aku akan menyerahkan anak itu kepadamu." Setelah selesai Mbok Serini menyatakan kesediaannya itu, raksasa pun pergi. Dan Mbok Serini pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mbok Serini pun menanam biji mentimun itu. Dengan penuh harapan, Mbok Serini merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu berbuah. Tetapi anehnya, tanaman itu hanya berbuah 1. Makin hari, buah mentimun itu semakin besar, melebihi buah mentimun pada umumnya. Warnanya pun berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah mentimun itu sudah masak, Mbok Serini memetik dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Serini saat membelah mentimun itu, karena ia mendapatkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat Mbok Serini akan menggendong bayinya, bayi itu menangis. "Oa, oa, oa." Alangkah bahagianya hati Mbok Serini mendengar tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Mbok Serini memberi nama bayi itu dengan Timun Mas. Mbok Serini tidak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya itu. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuat ia lupa akan janjinya kepada raksasa bahwa ia harus menyerahkan anak itu suatu saat kelak. Mbok Serini merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Suatu malam, Mbok Serini bermimpi raksasa itu datang ke rumahnya, dan raksasa itu berpesan bahwa dia seminggu lagi akan menjemput Timun Mas. Sejak itu, Mbok Serini sering termenung karena ia akan berpisah dengan anak yang ia sayangi itu. Melihat ibunya sering termenung, Timun Mas bertanya-tanya di dalam hatinya. Hingga suatu hari, Timun Mas memberanikan diri bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu akhir-akhir ini selalu tampak sedih?" Sebenarnya, Mbok Serini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya karena
Ia tidak ingin melihat anak sematawayangnya ikut bersedih. Tetapi karena terus didesak, Mbok Serini akhirnya menceritakan asal-usul timun mas yang selama ini ia rahasiakan. Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah timun mas, sebenarnya kamu bukan anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Belum selesai ibunya bicara, tiba-tiba timun mas menyela. Apa maksud ibu? Mbok Serini menceritakan rahasia itu hingga mimpinya semalam bahwa raksasa akan menjemput anaknya untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, timun mas tersentak kaget. Dia seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun. Mendengar perkataan timun mas, Mbok Serini kembali termenung. Ia bingung harus bagaimana agar timun mas bebas dari santapan raksasa itu. Pada hari yang telah ditentukan oleh raksasa itu datang ke rumah Mbok Serini. Kemudian Mbok Serini menyuruh timun mas untuk bersembunyi di kamar. Hai perempuan tua, mana anak yang kau janjikan itu? Anak itu sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak suka memakannya. Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan anak itu sudah siap untuk kubawa ke hutan. Baik, Tuan Raksasa, aku tidak akan mengecewakanmu. Raksasa itu pun kembali ke hutan. Mbok Serini dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih punya waktu seminggu untuk bersama. Tetapi setelah seminggu berlalu, mereka tetap tidak ingin berpisah. Timun Mas pun kembali bersembunyi. Kali ini ia bersembunyi di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu kepadaku. Maaf, Tuan Raksasa. Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja kau datang lebih pagi, pasti kau bisa bertemu dengannya. Dengan setengah marah, raksasa berkata, baiklah, ku beri waktu 1 minggu lagi. Jika kau tidak menyerahkan anak itu, akan kuhancurkan rumahmu. Mbok Serini semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa itu. Ia tidak rela anak perempuan kesayangannya itu menjadi santapan raksasa yang jahat itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, Ibu, jangan bersedih. Relakanlah aku untuk menjadi santapan raksasa itu. Tidak, anakku. Ibu tidak akan membiarkanmu untuk menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Suatu hari, Mbok Serini pergi ke gunung untuk bertemu Pertapa. Di sana, ia meminta bantuan kepada Pertapa agar anaknya bebas dari santapan raksasa. Pertapa itu pun memberikan 4 kantung yang berisi sebutir garam, benih mentimun, sebuah duri, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu pun datang lagi. Kali ini, raksasa tidak dapat menahan emosinya. Cepat serahkan anakmu, atau kuhancurkan rumah beserta dirimu. Aku sangat lapar. Maaf, Tuan Raksasa. Anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan, tempat tinggalmu. Anakku sudah berada di sana. Saat itu, Timun Mas sudah keluar melalui pintu belakang. Timun Mas membawa semua barang
yang ibunya dapatkan dari pertapa di gunung itu. Ketika raksasa hendak kembali ke hutan, raksasa melihat Timun Mas berlari dari belakang rumah. Timun Mas pun dikejar oleh raksasa itu. Meskipun sedang panik, Timun Mas masih ingat perintah ibunya untuk melemparkan benih mentimun. Ketika benih mentimun itu dilemparkan, benih mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun. Karena raksasa sedang lapar, maka raksasa memakan mentimun itu. Kemudian Timun Mas lanjut berlari. Meskipun kekenyangan, raksasa terus mengejar Timun Mas dengan langkahnya yang panjang. Ketika raksasa sudah dekat, Timun Mas melemparkan sebuah duri. Duri itu berubah menjadi hutan bambu. Karena hutan bambu itu dapat memperlambat jalannya raksasa. Raksasa sangat kesulitan jalan. Tubuh raksasa itu penuh luka karena terkena bambu. Begitu raksasa tidak pernah menyerah untuk mengejar Timun Mas. Kali ini Timun Mas melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Raksasa mengejar Timun Mas dengan berenang. Raksasa itu pun sudah sangat kelelahan. Walaupun kelelahan, raksasa terus mengejar Timun Mas. Kali ini Timun Mas melemparkan sepotong terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur hisap. Karena tubuhnya sudah sangat lelah, raksasa itu pun meminta tolong. Dia sudah sangat kelelahan. Karena sangat kelelahan, raksasa itu pun tewas oleh lumpur hisap. Tamatlah riwayat raksasa itu. Setelah bebas dari raksasa itu, Timun Mas pun kembali ke rumahnya. Timun Mas dan Mbok Serini hidup bahagia. Dari kisah Timun Mas ini, ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu kita jangan mudah menyerah dan jangan pernah lelah memohon kepada Tuhan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan jangan pernah membuat perjanjian jika kita tidak bisa menghadapinya. Serta janganlah kita bertindak semena-mena terhadap orang lain, karena hal itu akan membawa malapetaka bagi diri sendiri.